Di seluruh Indonesia ada kurang lebih 20.000 Iya. anak didik yang terkena makanan beracun. Artinya ini tidak main-main. Hmm. Proyek ini niatnya baik, tapi banyak disalahgunakan. Niat baik ini jangan dihabisin, jangan dihancurin niat baik ini. Tata kelolanya diperbaiki. Ya, tata kelolanya yang harus diperbaiki. Ya, Dan wasit tidak boleh jadi pemain. Iya. Harus ada wasit mengawasi. Iya, bagaimana mau jadi wasit yang adil sementara Iya. wasit kan harus adil, Iya, iya. ya kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dengan Herman Kadir Channel. Pagi ini dengan kita mewawancarai khusus bercerita-cerita dengan Profesor Herman Kadir, sarjana hukum, seorang praktisi hukum, dan juga seorang dosen, dan juga dulu pernah berkecimpung di bidang politik. Bagaimana Pak Herman Kadir? Sehat Pak Herman Kadir? Alhamdulillah. Pak Herman Kadir, hari-hari terakhir ini kita dihujani oleh berita-berita di medsos maupun di TV lainnya tentang MBG. Khususnya ada tersangka dari petinggi-petinggi MBG yang telah ditetapkan oleh institusi penegak hukum sebagai tersangka. Dan salah satu dari mereka itu sudah mulai sepertinya membuka bernyanyi, nyanyi, dan nyanyiannya ini yang bagi sebagian orang ini yang akan ditunggu lagi kelanjutan nyanyiannya ini. Tolong Pak Herman Kadir bercerita sedikit dari sisi pengalaman Pak Herman Kadir, bagaimana nyanyian ini? Jadi gini, saya cerita dulu tentang MBG ya. Ya. MBG ini adalah proyeknya Presiden Prabowo. Iya. Di mana ketika dia mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya, MBG ini adalah proyek yang menjadi andalan proyeknya Presiden pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming. Kampanyenya begitu. Ya. Sebenarnya ini proyek sangat baik, sangat bagus buat anak bangsa. Artinya apa? Pemerintah punya niat baik, ingin memberikan ada 80 juta anak bangsa yang mengalami pendidikan ini untuk diberi makanan bergizi. Diberi makan bergizi supaya anak bangsa ini menjadi sehat, supaya anak bangsa ini menjadi pintar. Artinya ini suatu niat yang mulia. Artinya kalau saya lihat ini adalah suatu hal yang sangat-sangat baik di mata masyarakat oleh bangsa Indonesia. Ini program yang menurut saya program yang sangat bagus untuk kedepannya bangsa ini. Nah, yang jadi persoalan sekarang ada penyalahgunaan. Ya, para pengelola rumah makan bergizi ini, petinggi-petingginya ini menyalahgunakan anggaran, menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga proyek ini tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, sehingga terjadilah masalah-masalah yang besar yang timbul di dalam proyek ini. Bayangin saja, di Jawa Barat itu ada 1.500 anak didik para pelajar yang terkena makanan beracun. Artinya di seluruh Indonesia ada kurang lebih 20.000 anak didik yang terkena makanan beracun. Artinya ini tidak main-main. Proyek ini niatnya baik, tapi banyak disalahgunakan. Ya. Nah,
kemarin baru-baru ini yang menjadi viral adalah ketua MBG, wakil ketua MBG, dan salah satu petinggi MBG juga. 3 orang menjadi tersangka, ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Nah, yang lebih menariknya lagi dari tersangka ini, ya, salah satu namanya Sony Suarsono, dia bilang, Sony Sanjaya, dia bilang ada 26 pejabat negara yang terkena kasus ini. Maksudnya 26 petinggi lah ya. Petinggi negara. Iya, petinggi. Jadi ini nggak main-main loh. Artinya apa? Artinya proyek ini memang telah menjadi bancakan, ya. Telah menjadi bancakan para pengelolanya. Telah menjadi bancakan para petinggi negara. Nah, coba ya, saya mau bacakan ya siapa-siapa yang terlibat. Dari 26 itu mungkin semuanya tidak petinggi negara, Pak. Iya. Yang Pak Prof. Iya. Ada juga terafiliasi dengan petinggi negara mungkin ya. Ada. Ya ada. Iya. Nah, ini saya bacain ya. Ada salah satunya yang nomor 1 tuh ada Nanik SD yang. Oh, iya. Ya, ini kan ketua MBG yang sekarang nih. Iya. Iya. Kedua adanya Patris Rumbayan. Patris Rumbayan ini adalah ibunya Teddy. Ibunya Teddy. Yang ketiga ada Ketua DPRD Jatim. Ketua DPRD Jawa Tengah. Yang keempat ada Suwardi Samiran. Yang kelima ada Dudung Lewat, Kepala BGN. Yang keenam Putih Sari Gerindra, Komisi 9. Yang ke-10 D. Mahari, Komisi 9. Yang ke-8 Yahya Zaini, ya, ini anggota DPR juga dari Golkar. 9 Wihardi Banggar. 10 Cucun Ahmad. 11 Ketua dan seluruh wakil Banggar. 5 Bima Arya, Wamendagri, mantan wali kota Bogor. Yang 13 Wamenaker, Ferry. Yang 14 Ahmad Rija Patria. Ini wakil menteri pemerintahan desa nih. Yang ke-15 ketua Komisi 9. Yang ke-16 seluruh wakil ketua Komisi 9 kecuali Charles Honoris dan seluruh Poksi Komisi 9. Ke-17 Dek Gam Komisi 9. 18 Muslim Ayu Komisi 3. 19 Pitro Basori Wakil KPK. 20 Kajari Purwakarta Sulfia Dewi Hapsari SAMH. 21 Kapolres Bekasi Kombes Sumarni. 22 Irma Caniago. Ini Irma Caniago ini jelas nih orang Nasdem nih. Anggota DPR Komisi 6. Yang 23 Uya Kuya ini yang kasus kemarin heboh. 24 Lula Kamal Pik Menko Pangan. 26 ada 2 kolonel usulan AHY. Saya tidak tahu. Ada 2 kolonel usulan AHY. 26 gabungan asosiasi Gambi. Kadin makan bergizi ya. Inilah yang disebut-sebut oleh Sony siapa tadi? Sony Sanjaya. Orang-orang ini yang terlibat. Dan ini sekarang sudah viral di mana-mana. Ada di Facebook, ada di YouTube, ada di TikTok. Banyak sekali sudah beredar. Artinya apa? Saya berharap kejaksaan harus punya nyali, harus punya keberanian untuk mengusut tuntas kasus ini. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dianaktirikan kasusnya. Tidak boleh. Jadi penegakan hukum dalam kasus ini harus benar-benar dilaksanakan oleh saudara kejaksaan, saudara jaksa. Artinya apa? Kasus ini tidak boleh ada tebang pilih. Siapapun, ya, apapun jabatannya, ya, kayak apapun dekatnya dia dengan presiden, tanpa pandang bulu. Kalau menurut saya, sikat dan tangkap kalau memang terlibat, dan ditetapkan dia tersangka. Itu sementara. Itu harapan. Ya, harapan saya sementara itu. Ada lagi,
yang perlu ditanyain. Silakan. Buat sementara sepertinya itu udah bagus sekali Prof Herman. Cuma yang terakhir ini Pak Herman, kalau ini berlanjut terus, apakah MBG ini akan diteruskan atau diteruskan dengan revisi? Jadi gini, sekali lagi saya katakan, MBG ini adalah pekerjaan yang mulia. Iya. Artinya ini niatnya baik. Baik ya. Jadi kalau niat baik, Pak, artinya jangan dibatalkan. Iya. Saya lebih cenderung niat baik ini diperbaiki. Diperbaiki supaya ini bisa berlanjut untuk anak cucu kita. Iya. Kenapa? Ini program yang bagus menurut saya. Artinya ini program yang benar-benar bisa mengangkat harkat martabat bangsa ini. Iya. Menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang hebat gitu ya. Iya. Itu. Artinya proyek ini adalah proyek yang diniati dengan baik. Jadi kalau menurut saya niat baik ini jangan dihabisin, jangan dihancurin niat baik ini. Tata kelolanya diperbaiki. Ya, tata kelolanya yang harus diperbaiki. Gitu. Dan cari orang-orang yang memang berakhlak baik, profesi baik, dan punya kemampuan ilmu manajemen. Ada berapa hal ya yang perlu diperbaiki ya. Di sini. Ya, apa itu? Jadi pamannya masalah apa? Yang pertama itu yang perlu diperbaiki itu lebih konsentrasi. Iya. Tata kelola. Ya. Jadi tata kelolanya itu harus diperbaiki. Jangan ada konflik kepentingan. Itu harus diperbaiki lebih dahulu. Seorang wasit tidak boleh jadi pemain. Iya, itu. Artinya ini tata kelola inilah yang harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh merangkap jabatan, ya. Merangkap jabatan itu nggak boleh. Ini di sini, waduh banyak sekali. Iya. Yang lucunya lagi, dia udah jadi wasit, jadi pemain bola pula di situ. Itu yang nggak elok. Iya. Pengelola, ya wasit tidak boleh jadi pemain. Harus ada wasit mengawasi. Iya. Bagaimana mau jadi wasit yang adil sementara? Wasit kan harus adil. Iya. Ya kan? Iya. Artinya dia benar-benar mengelola dengan secara baik. Kedua, pejabat-pejabat BGN itu memang harus dirotasi. Bikin rotasi yang sebaik-baiknya. Jadi setiap setahun 2 tahun sekali dirotasi aja ke daerah-daerah ini biar supaya tata kelolanya bagus. Iya. Gitu. Artinya tidak sembarangan ya. Nah, yang kedua yang perlu diperbaiki itu adalah perbaikan sistem dapurnya. Sistem dapur yang begini yang perlu ditata kelola. Ya, sehingga barang tidak jadi racun. Di Cina, saya pernah lihat di Cina dan di Amerika, kan ada MBG, rumah MBG ini ada. Di situ makanan itu selalu panas. Jadi dia ada semacam apa ya, open, teknologi yang siap makanan yang habis dimasak ditaruh di dalam open itu. Panas. Ketika mau diantar ke sekolah-sekolah, dalam makanan itu sudah panas, masih panas dan bergizi gitu loh. Iya. Nah ini juga penting. Kenapa? Supaya makanan itu tidak menjadi racun, tidak menjadi basi. Karena kalau udah jadi basi jadi racun. Gitu loh. Jadi ada perbandingan negara lain ya. Kita ke negara lain. Yang ketiga perlu perbaikan adalah masalah perbaikan pengawasan dan transparansi data. Artinya apa? Pengawasannya itu memang perlu dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Dikontrol rumah-rumah makan bergizi itu benar atau tidak. Bayangin aja dalam praktik ternyata ada. Bayangin ada menyerahkan makanan pakai lele hidup. Nah, iya. Lele yang belum digoreng ditaruh di makanan itu. Kan nggak benar itu. Dengan alasan sur goreng. Oh. Ya kan nggak benar juga. Iya.
walaupun itu bulan puasa. Nah, kalau saya sarankan bulan puasa itu di stop lah. Iya. Tidak ada pro MBG di bulan puasa. Iya. Nggak ada, stop aja. Udah ya. Mana ada? Biarlah siswa itu Iya. bagi orang muslim membuka di rumahnya saja. Buka di rumahnya, nggak usah di stop aja kalau bulan puasa. Iya. Tidak boleh ada proyek MBG di bulan Iya, puasa iya. itu. Bagus juga itu. Nah, yang keempat ini penting. Empat ini adalah perbaikan pemilihan pengelolaan SPPG. Artinya apa? Untuk pemilihan pengelolaan SPPG ini kita cari benar-benar sistem pengelolaannya yang baik, yang bagus, benar-benar udah siap, udah matang gitu, sehingga dia ketika dia masak sudah benar-benar gitu loh, tidak ada lagi apa gitu loh, gitu ya. Iya. Kalau bisa jangan dibikin kontrak permanen, sedikit dulu, Iya. bikin aja kontrak rumah MBG ini bikin sekitar 6 bulan lah, kontrak kerjanya tuh. Jadi kontrak dengan Ya, partner. iya 6 bulan aja, nanti bisa diperbaiki, Ya dievaluasi ulang. evaluasi ulang gitu. Kalau nggak benar dia stop. Stop gitu aja. loh. Artinya dia tidak mampu. Iya, iya. Nah itu sementara. Karena kenapa saya ya itu harus dan tidak boleh ditutup. Jangan ditutup, diperbaiki aja. Iya. Ada lagi? Kayaknya udah cukup, Bang. Kita harapkan nanti mungkin 2 hari lagi ini kan kita lihat lagi nanti perkembangan proses hukum dari Iya. MBG ini. Jadi kita lihat lagi. Nah, begitulah para penonton yang baik. Kami dari Herman Channel memberi alternatif pemikiran, memberi alternatif solusi khusus untuk MBG ini. Semoga pihak yang mendengarkan atau yang menonton ini dapat rahmat Dari Allah. dari Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.